Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Endriana Nur Anggraini, Emi Mardiatul Husniah, Elin Dwi Puspitasari, Elva Hanira, dan Eka Septia Marumi akan mempresentasikan tentang kata adjektif. Baik, yang pertama, definition of adjective. An adjective describes or modifies noun or pronoun in sentence. It normally indicates quality, size, shape, duration, feeling, content, and more about a noun or pronouns. Kata adjektif atau kata sifat ini mendeskripsikan atau mengubah kata benda atau kata ganti dalam kalimat. Ini biasanya menunjukkan kualitas, ukuran, bentuk, durasi, perasaan, konten, dan lebih banyak lagi tentang kata benda dan kata ganti lainnya. Kata ini digunakan untuk menjelaskan secara spesifik. Sebagai contoh, the theme has a dangerous basement. Di sini ada kata tanya, yaitu what kind, jenis apa. Pertanyaan ini sudah terjawab di kata yang digarisbawahi. Jenis apa, yaitu jenis yang berbahaya. Begitupun dengan contoh nomor 2, 3, dan 4. Yang kedua yaitu adjective endings ad and ing. Adjective have different endings. Kata sifat memiliki akhiran yang berbeda. Adjective ending with ing used to describe the characteristic of a noun. Adjective ending with ing untuk mendeskripsikan karakteristik a noun. A noun di sini dapat berupa someone atau seseorang, object atau benda, the place atau tempat, situation atau situasi. Example: this movie is boring. Boring di sini digunakan untuk mendeskripsikan film tersebut. This song is interesting. Interesting di sini juga digunakan untuk mendeskripsikan lagu tersebut. Selanjutnya yaitu adjective ending with ig used to describe feeling. Digunakan untuk mendeskripsikan perasaan atau feeling. Example: I am bored right now. Digunakan untuk mendeskripsikan perasaan yang kita rasakan. I am interested in photography. Interested di sini mendeskripsikan bahwa saya mempunyai perasaan tertarik dengan bidang di fotografi. Selanjutnya, kinds of adjectives atau macam-macam adjektif. Qualities, to describe quality of noun. Jadi qualities ini untuk menggambarkan kualitas dari noun. Contohnya, a difficult question. Kata yang digarisbawahi menggambarkan kualitas dari sebuah pertanyaan. Adjective of origin. Some adjective describe place, country, person, or things come from or belong to. Beberapa adjektif menjelaskan tentang tempat, negara, orang, ataupun asal dari sesuatu. Contohnya, a Korean dancer. Kata yang digarisbawahi menggambarkan asal dari penari tersebut. Some adjective describe the color of things. Beberapa adjektif menggambarkan tentang sebuah warna dari sesuatu. Contohnya, grapes are purple, atau anggur itu berwarna ungu. Some adjective describe the size of the noun. Beberapa adjektif menggambarkan tentang ukuran dari noun. Contohnya, a huge balloon atau balon yang sangat besar. The word tall describe people and narrow upright objects. Kata tall ini menggambarkan atau mendeskripsikan tentang orang atau benda bertumpuk yang tinggi. Contohnya, a tall boy atau anak laki-laki yang tinggi.
The word height describes bigger or wider object that reaches a great height. Jadi kata height di sini menggambarkan tentang objek yang lebih besar dan lebih luas yang memiliki ketinggian sangat tinggi. Contohnya a high wall atau dinding yang tinggi. Numbers to describe how many people, animals, or things there are. Sometimes they are called adjectives of quantity. Jadi numbers atau angka digunakan untuk menggambarkan tentang berapa banyak orang, hewan, ataupun sesuatu yang ada di situ. Terkadang juga disebut sebagai adjective of quantity. Contohnya, numbers to describe how many people, animals, or things there are. Sometimes they are called adjectives of quantity. Jadi numbers atau angka digunakan untuk menggambarkan tentang berapa banyak orang, hewan, ataupun sesuatu yang ada di situ. Terkadang juga disebut sebagai adjective of quantity. Contohnya, 3 crocodiles atau 3 buaya. Other adjective describe about quantity without giving the exact number. Jadi beberapa adjektif mendeskripsikan tentang kuantitas tetapi tidak memasukkan angka atau tidak menyebutkan angka. Contohnya, a lot of flowers atau sangat banyak bunga. Adjectives that tell about quantity are also called quantifying determinants atau adjektif yang menggambarkan atau menjelaskan tentang kuantitas disebut juga sebagai quantifying determinants. Kata perbandingan. Untuk selanjutnya, comparison of adjective. Kata perbandingan. When you compare two people or things, use the comparative form of the adjective. Ketika kalian membandingkan dua orang atau benda, gunakan bentuk kata komparatif dari kata sifatnya. Untuk yang pertama, lots of comparative adjective and in er. Contohnya, tall menjadi taller, thick menjadi thicker, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, Annie is smarter than you. Untuk kata yang pertama ini, kata sifat perbandingan yang diakhiri dengan er. Yang kedua, use the superlative form of an adjective to compare 3 or more nouns. Lots of superlative and in est. Untuk yang kedua ini menggunakan bentuk superlatif dari kata sifat untuk membandingkan 3 atau lebih kata benda dan diakhiri dengan est. Untuk contohnya, tall, taller menjadi tallest. Untuk contoh, Peter is the tallest boy in his class. Selanjutnya, with adjective that end in at r to form the comparative and st to form the superlative. Kata sifat yang diakhiri dengan tambahkan r untuk membentuk kata perbandingan dan st untuk membentuk kata superlatif. Contohnya, big untuk kata komparatif menjadi bigger, superlatif menjadi biggest. Dim untuk komparatif menjadi dimmer, untuk superlatif menjadi dimmest. Selanjutnya, with some adjective you use more to make the comparative form and most to make the superlative form. Untuk beberapa kata sifat, kalian juga akan menggunakan kata lebih banyak untuk membuat kata perbandingan dan kata paling untuk membuat kata superlatif. Contohnya, aktif, more active, most active.
Selanjutnya, charming, more charming, most charming. Title is adjective from the article. The title is promoting a sharing economy in the Islam finance industry, a study of selected country. Number 1, adjective of quantity. Musyarakah is an agreement between two or more individuals who carry out a specific business so as to share the profit as well as losses that arise in the investment. Abdul Rahman and Noor, 2017. Number 2, adjective endings. With the goal of understanding the needs of Sharia instruments, Noraziah 2010 reviewed the parameters set by PNM by means of specific definition in ascertaining significant characteristics. Number 3, adjective of origin. Point A, the Central Bank of Malaysia encourages the institution in the Islamic banking industry to work toward diversifying the range of Islamic products to comprise not only debt-based structures such as murabahah, but more importantly equity-based structures such as musyarakah and mudharabah instruments. Point B, Indonesia plays a minor role in the global Islamic banking industry despite having the world's largest Muslim population and forming a dynamic emerging economy.